Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Apoteker Nur Indriani Syarfuddin, peserta Latsar CPNS 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 10, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan learning journal mengenai akuntabilitas. Selamat menyaksikan. Baik, nilai-nilai dasar PNS terbagi 5, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kelima nilai-nilai dasar PNS ini sering disebut atau disingkat sebagai aneka. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas yaitu tentang akuntabilitas. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari akuntabilitas itu sendiri. Akuntabilitas yaitu kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik itu antara lain: 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kemudian nilai yang kedua yaitu memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik. Kemudian yang keempat yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas terbagi beberapa. Yang pertama yaitu hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Kemudian aspek selanjutnya yaitu adalah hasil. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Kemudian yang ketiga yaitu laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Kemudian aspek selanjutnya yaitu akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan dan sanksi. Kemudian selanjutnya adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif. Selanjutnya, untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan beberapa faktor yang saling berkesinambungan, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Selanjutnya, yaitu transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi suatu hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Faktor yang keempat yaitu tanggung jawab atau sering kita sebut sebagai responsibilitas. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Faktor selanjutnya yaitu keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Kemudian faktor selanjutnya kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Kemudian faktor selanjutnya yaitu keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Faktor ke-8 yaitu kejelasan.
Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Kemudian faktor yang terakhir yaitu konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Selanjutnya, 5 langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Langkah keempat yaitu berikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir yaitu berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya, PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian, yang diharapkan dari seorang PNS yaitu PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi, kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional, hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Kemudian, PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, serta memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang, dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. Yang terakhir yang diharapkan dari seorang PNS yaitu PNS melayani stakeholders, yaitu lingkup pemerintah, swasta, atau masyarakat. Setiap hari dengan tepat waktu memberikan masukan, informasi, dan kebijakan. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.